Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah. Tentunya masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Lama tidak berjumpa, padahal baru 1 minggu yang lalu. Tapi nggak apa-apa pemirsa, karena kalau umpamanya kita berbicara tentang program Expose ini kan program edukasi gitu kan ya, dimana kita menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, banyak tuh informasi yang bisa kita aplikasikan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tentunya tema ataupun episode kali ini penting banget sih pemirsa, apalagi mungkin buat Anda para ibaratnya ibu-ibu muda, kemudian juga calon ibu dan juga ayah gitu kan yang sudah siap untuk berumah tangga. Ternyata bahwa kesehatan mental untuk keluarga itu sangat penting sekali. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang kontribusi kesehatan mental dalam kesehatan keluarga pemirsa. Sudah hadir tentunya the one and only kita, narasumber yang sudah tidak asing tentunya buat pemirsa ataupun masyarakat Kota Pekalongan. Beliau ini merupakan Kabid dari Pendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Dinsos P2 KB Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Nur Agustin, SPSI MM Psikolog. Assalamualaikum. Masya Allah, long time no see loh sama wanita independen berkarir yang satu ini. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya? Sehat dong, Ibu. Ini luar biasa ya. Memorinya ya. Memorinya tuh banyak sekali pengen diceritain sama Bu Agus sudah. Ini pemirsa yang ada di rumah, kalau dulu Aziz zaman siaran radio tuh sering banget ya podcast ya. Familia ya. Betul. Jangan sebut merek kan beda. Iya. Maaf. Jadi dulu kita sering ngobrol, bercanda gitu kan, ya, menghabiskan waktu. Keluarga juga kan. Betul. Ngobrolin tentang kesehatan mental juga tentunya ya. Bu Agus ini sehat ya? Alhamdulillah. Makin glowing, makin unik kalau kita berbicara tentang Bu Agustin gitu langsung ya, karena beliau ini pintar banget branding diri sendirinya gitu. Karena gitu ya? Iya, bukannya dong. Kamu tuh. Sama sih kayaknya ya. Kalau Aziz mungkin jambul, kalau Bu Agustin mahkotanya yang selalu menggunakan metode unik-unik seperti Kerudung itu. Ya? Bener banget ini, ya. Ini bagian dari meningkatkan kesehatan mental. Betul ya, selagi itu membuat kita mentalnya sehat, kenapa tidak gitu ya Bu Agustin ya. Gitu ya. Kadang juga Aziz diceng-cengin itu jambul katulistiwa, rongrongan Casablanca, whatever anything else I don't care. Yang penting kesehatan mental saya baik. Oke, Bu Agustin ya. Hari ini kita bakal ngobrolin tadi seperti Aziz yang sudah sempat spill gitu kan di opening, yaitu kontribusi kesehatan mental dalam ketahanan keluarga. Tadi bacanya kesehatan ya, ketahanan keluarga. Ini penting banget ya Bu Agustin ya. Saya kalau boleh bilang, keluarga itu bukan cuma tempat kita tinggal. Betul. Bukan, kok jadi serius? Bukan cuma tempat kita berdiam. Ya, bukan cuman tempat setiap lelah kita pulang, tapi sebetulnya keluarga itu juga tempat kita bertumbuh ya. Kita sering lupa gitu, seolah-olah bertumbuh itu harus melalang buana. Betul. Tapi sebelum sampai ke ujung dunia, persiapannya itu di keluarga. Jadi keluarga yang ketahanan keluarga kan. Jadi keluarga yang kuat, yang tangguh, itu nanti mampu menghantarkan anggota keluarga itu melanglang sampai kemanapun. Betul. Nah, ini kita sering lupa. Kenapa program Bangga Kencana? Pernah ingat ya? Program Bangga Kencana itu pembangunan yang diinisiasi sama Dinsos BKKBN ya. BKKBN, betul. Program pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu muaranya kan mewujudkan keluarga berkualitas. Betul. Ya. Jadi kan ujungnya seseorang itu kan pada akhirnya akan berkeluarga. Ya. Kalau ada tujuan dalam hidupnya kan itu sebetulnya berkeluarga. Nah, di situ sebetulnya bagian dari mewujudkan generasi-generasi yang penting itu kan di dalam keluarga. Nah, sering kita lupa bahwa ada satu hal yang penting yang harus dibekalkan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, itu adalah kesehatan mental. Nah, itu penting banget ya, Bu Agustin ya. Kita ini di sini bisa sampai hadir di sini juga memahami toh bahwa kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kita nggak bisa loh untuk bisa berinteraksi, ketemu orang gitu kan. Jadi itu sesuatu yang penting karena ternyata angka kesehatan mental kita ini juga cukup mengkhawatirkan ya. Kalau lihat secara global juga angka bunuh diri cukup tinggi. Betul. Di ruang-ruang praktek saya juga saya dapetin sekarang banyak yang mengidap depresi ya, schizofren ya, macam-macam, dan itu tidak di usia tua loh ya. Maksudnya
usia-usia remaja banyak itu juga anak-anak banyak muda ya, iya, yang mengalami itu. Jadi ini ada problem bagaimana peran keluarga tidak sepenuhnya mampu menghantarkan anggota keluarga untuk punya kesehatan mental yang baik. Betul sekali. Tapi ya pemirsa di rumah ini Aziz setuju sekali dengan apa yang disampaikan sama Bu Agustin, bahwa yang pertama tadi Bu Agustin di awal berkata bahwa bukan kita melalang buana kemudian kembali ke keluarga gitu ya. Iya. Harusnya dikuatkan dulu dari keluarganya, karena Aziz pribadi berasal dari yang harus melalang buana terlebih dahulu, Bu Agustin. Makanya ini Aziz memiliki cita-cita nanti ketika Aziz sudah berkeluarga ataupun memiliki keluarga kecil akan merubah itu semuanya. Dengan pengalaman Aziz yang terdahulu, kemudian akan mengaplikasikan, memperbaiki semuanya untuk putra-putri Aziz biar bisa menciptakan putra-putri ataupun generasi yang baik seperti itu. Nggak semuanya bisa seperti kamu. Yes, exactly, Bu Agustin. Jadi tidak setiap anak, tidak setiap sekuat itu gitu punya daya lenting bahasanya kalau di kesehatan mental. Daya lenting itu kemampuan untuk bisa beradaptasi dalam menghadapi problem-problem hidup dia. Betul sih, setuju iya sih kan? itu sih. Jadi nggak semua. Relate gitu. sih. Jadi kalau seseorang nggak punya daya lenting yang tinggi karena dia nggak dapetin itu di keluarga atau tidak cukup punya potensi di situ. Itu akan mengakibatkan ya stres, ada distorsi gitu ya. Jadi kesehatan mentalnya bisa terganggu dan itu bentuknya macam-macam. Betul. Tapi yang punya daya lenting yang bagus biasanya problem yang dia hadapi menguatkan dia, walaupun ya patut dicurigai ada inner child yang terluka. Inner child yang terluka. Waduh, saya jadi dicurigain sama Bu Agustin nih. Tadinya jangan dibuka di expose ya. Nggak apa-apa gitu. Karena semua orang juga pasti nggak terlihat, tetapi patut dicurigai karena mungkin dia mampu beradaptasi, tapi bisa saja belum selesai. Saya nggak bicara Aziz ya, tapi ada beberapa yang seperti itu. Jadi mungkin saat dia jadi pimpinan jadi toksik gitu ya. Yang ya mungkin suka menekan bawahan gitu ya, atau mungkin nggak masuk akal deadline-nya atau temperamental gitu-gitu. Tidak bisa menghargai. Ya, jadi toksik itu tidak harus dalam relasi hubungan, juga bisa dalam relasi kerja juga. Nah, keluarga. Itu dia bisa jadi sampai pimpinan, tapi ternyata ada inner child yang terluka yang belum sembuh, sehingga itu berdampak pada cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Seberpengaruh itu ya Bu Agustin ya. Jadi memang peran dari keluarga untuk ketahanan ini, ketahanan keluarga sangat penting sekali. Mungkin ini memang harus banyak disosialisasikan ya Bu Agustin ya. Kita sering lupa bahwa keluarga itu punya fungsi, ya, bukan hanya tempat tinggal. Jadi orang tua harus paham tuh. Kita kalau menjadi orang tua, saat kita memutuskan menikah, kita akan membangun sebuah keluarga. Itu ada fungsi bukan sekedar reproduksi kan, ada fungsi agama, fungsi sosial, pendidikan, ya, kemudian juga budaya. Fungsi-fungsi itulah yang harus dikombinasikan dalam pengasuhan. Jadi supaya bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi harus nikah dulu. Betul. Harus nikah legal. Makanya kemarin ada program di Pemkot legalisasi perkawinan. Karena di Pekalongan juga ada yang hidup serumah tapi belum nikah. Wow, seperti kota-kota metropolis ya. Iya, jadi mungkin sudah punya anak, tapi belum dilegalkan dengan surat perkawinan. Itu penting karena itu berdampak pada dokumen-dokumen kependudukan anak-anak dan juga keluarga kan. Nah, itu harus di situ karena itu menjadi sesuatu yang berdampak juga. Ya, contohnya misalnya kalau ada anak-anak yang mungkin dulu ya, sekarang sih nggak terlalu aktenya harus nama ibu gitu. Kan kadang masyarakat belum tentu bisa menerima kok namanya ibu aja bapaknya nggak ada gitu. Betul. Ya bisa saja perkawinannya belum dilegalisasi gitu. Nah, saat sudah dilegalisasi itu bisa diajukan untuk isbat nikah misalnya. Jadi bisa diakui bapak yang sudah dinikahi sama ibu, nikah bareng gitu. Itu penting. Jadi legalitas, terus nanti ada perencanaan. Keluarga berkualitas itu harus ada perencanaan. Aziz nikah mau punya anak berapa? Betul. Itu penting banget sih, masuk ke dalam obrolan ya. Iya, jadi bahkan sebelum bisa dikatakan perjanjian pranikah gitu nggak sih Bu Agustin? Tapi perjanjian pranikahnya bukan harta bukan ya, yang lainnya ya gitu. Maksudnya kan. Jadi boleh tuh ngobrol. Kalau seandainya kita nikah mau punya anak berapa? Betul. Kalau seandainya kita nggak punya anak, kita gimana? Bagaimana kalau kita periksa dulu sebelum nikah? Kalau kita ternyata ada penyakit menular bagaimana? Jadi dipastikan sejak dini itu gitu penting, ya Bu Agustin ya. Jadi nanti kalau sudah dipastikan ada perencanaan,
itu akan memudahkan ya suami istri atau orang tua untuk bisa merencanakan juga tentang pendidikan, ya kan, tentang pemenuhan kesehatan juga. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya nggak semua orang bisa punya anak banyak. Betul. Karena kadang harus disesuaikan juga dengan tingkat ekonomi. Jadi oke deh, ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi itu harus ditinjau lagi kemampuan setiap orang kan, belum tentu sama ya di dalam pemenuhan hak-hak anak itu. Tapi Bu Agustin, kalau kita berbicara tentang segala sesuatu ketika kita berencana mau berkeluarga harus direncanakan dan lain sebagainya. Bu Agustin ini kan sering ya keluar secara langsung ketemu sama masyarakat Kota Pekalongan dan lain sebagainya. Kemudian juga ketemu sama klien-kliennya Bu Agustin. Masyarakat Kota Pekalongan sendiri sudah paham belum sih pentingnya perencanaan itu gitu loh, sehingga nanti berdampak kepada ketahanan keluarganya, berdampak kepada anaknya, pendidikannya, psikologinya anaknya dan lain sebagainya gitu. Ya, kita harus optimis ya. Tetapi angka-angka data-data itu menunjukkan misalnya indeks pemberdayaan gender ya di Indonesia, dan negara ketiga itu hampir semua di negara ketiga perempuan dan anak itu belum mendapatkan kesetaraan gender. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya salah satunya di dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Betul. Mulai dari masih banyak ya pengambilan keputusan kayak gitu betul. Ya. Pengambilan keputusan untuk memakai alat kontrasepsi, pengambilan keputusan untuk bekerja atau tidak, pengambilan keputusan anaknya mau sekolah di mana. Itu PR yang paling berat ya Bu Agustin ya, untuk karena itu di SDGs Sustainable Development Goals sebetulnya itu masuk di dalam tujuan 3 dan 5. Jadi memang itu yang harus kita upayakan untuk bisa tercapai ya. Jadi kalau di Pekalongan misalnya angka wajib belajar itu kan 12 tahun ya. Tapi di Pekalongan kan baru sekitar angkanya di 8, jadi rata-rata SMP ya, SMP kelas 3 gitu. Dan kemarin baru dirilis tahun 2022, Pak Hasto sering dinyampein tentang IQ Indonesia. Orang Indonesia itu IQ-nya penelitian 2022 ya, yang dilakukan oleh PBB Badan Dunia itu ada sekitar 78,49. Itu artinya jauh di bawah rata-rata atau bahkan masuk keterbelakangan mental. Jadi rata-rata. Kenapa? Nah, ini termasuk salah satunya dampak dari nutrisi yang kurang. Betul. Dampak dari pengasuhan yang kurang efektif. Jadi kita tuh punya problem memang di situ. Karena kemampuan kognitif itu prediktor untuk akademik, walaupun bukan prediktor dalam kesuksesan seseorang ya. Tapi minimal itu prediktor di dalam akademik. Makanya kenapa kita nggak mudah melakukan pemberdayaan di masyarakat, mengadvokasi program-program yang penting gitu ya, yang itu program itu mengarah kepada pembangunan keluarga dan keluarga berencana, itu nggak mudah. Karena IQ itu gitu ya, salah pada satu dasarnya potensinya. Jadi potensi dari sisi kemampuan menganalisis ya kognitif. Jadi kalau cirinya itu kalau ada yang baru susah nerimanya. Betul. Untuk bisa mematahkan stigma itu yang sudah lama diterapkan atau menjadi kebiasaan ya. Banyak berargumen kalau ada perubahan. Dan itu mungkin harus bisa saja berbeda dengan cara pandang yang sebelumnya. Gitu. Ya, yang dulu nggak apa-apa kok gitu. Jadi tidak mudah. Nah, orang-orang yang punya kemampuan kognitif cukup baik itu senang dalam inovasi. Senang hal-hal yang baru, kebaruan itu dia suka. Dia open mind ya, terbuka gitu. Jadi ini PR ya buat kita semua. Dan itu agak lumayan susah sih Bu Agustin ya, kalau umpamanya memberantas susah. Itu semuanya. Tidak memberantas toh. Jangan bahasa memberantas, yang meningkatkan gitu ya. Meningkatkan pemahaman. Salah satunya begini. Salah satunya lewat KY ini. KY seperti ini itu sebenarnya kita berupaya untuk mengajak masyarakat. Betul. Ayo, anak-anak itu butuh untuk ada tempat berlindung, tempat di mana dia mendapatkan kebahagiaan, kehangatan dan pengalaman yang menyenangkan itu di keluarga. Jadi kalau ayah bundanya itu tidak efektif dalam pengasuhan, ya itu pasti berdampak pada anak-anak kita. Setuju. Dan itu PR banget ya buat pemirsa yang ada di rumah ini. Menurut Aziz pribadi ini sangat banget perlu digarisbawahi untuk para bunda dan juga ayah. Karena kenapa ya? Karena sangat berdampak sekali. Walaupun kelihatannya mungkin putra-putrinya baik-baik saja, tapi kita tidak tahu karena mungkin tidak sedekat itu antara orang tua dan juga anaknya gitu. Dan kadang anak itu lebih nyaman di luar, itu sudah otomatis salah ya Bu Agustin ya. Ketika anak merasa di luar lebih nyaman dibandingkan di keluarganya sendiri, seperti itu ya. Luar biasa Bu Agustin, nanti kita
kita akan lanjutkan lagi ya, akan lebih detail lagi apa sih tentunya yang dimaksud dengan ketahanan keluarga itu seperti apa, membentuk keluarga yang bisa kokoh dan juga baik ke depannya itu seperti apa. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Biasanya kalau maunya kita expose ada di sofa yang empuk gitu kan ya. Kali ini kayaknya settingannya berbeda gitu ya. New experience. Menghemat efisien dan efektif ya. Jadi Bu Agus ini sangat realistis gitu ya, karena tadi di belakang kita udah cerita gitu kan, jadi jujur gitu. Harusnya Bu Agus acting gitu Bu. Gitu ya. Jadi kita capek konsep loh. Hidup drama tuh capek loh. Jadi kalau kita ngomong sama seorang psikolog itu nggak usah macam-macam pemirsa. To the point, singkat, padat gitu aja daripada urusannya panjang. Oke, masih bersama dengan Bu Agustin ya. Ini seru banget karena kita lagi ngobrolin tentang kontribusi kesehatan mental dalam ketahanan keluarga. Bu Agustin, kalau tadi kita sudah berbicara panjang lebar pentingnya keluarga gitu ya, untuk putra-putrinya agar ketahanan keluarga ini benar-benar terwujud gitu ya di dalam keluarga. Nah, kalau mamanya kita berbicara tentang apa ya, aspek-aspeknya itu apa saja sih Bu Agustin, bisa dijelaskan nggak? Jadi gini, pernah lihat nggak satu keluarga kemudian tiba-tiba satu saat salah satu orang tuanya meninggal, atau tiba-tiba terjadi kebakaran, atau tiba-tiba mendapati musibah gitu. Biasanya dari situ kita bisa melihat sebuah keluarga yang tahan itu, dia mampu menghadapi perubahan ya, dinamika di dalam kehidupan keluarga itu saat ada problem. Ya, misalnya aja kematian ya, loss object, kehilangan objek yang dicintai, itu seringkali jadi penyebab ada gangguan mental. Ya, baik individu atau keluarga. Nah, keluarga yang tahan biasanya mereka akan beradaptasi mencari keseimbangan baru. Misalnya yang menjadi kepala keluarga, pencari nafkah utamanya misalnya ayah. Nah, selama ini ayah dan ibu itu bagaimana mengasuh anak-anaknya? Apakah semuanya beres yang nyiapin orang tua? Anak-anak nggak pernah dilibatkan di dalam proses-proses misalnya membersihkan rumah, ya, mengambil tanggung jawab gitu, atau di-sharekan anak-anak, dibagi gitu. Itu dari awal loh. Maka kalau tidak pernah anak-anak diajarin untuk ambil bagian tanggung jawab di keluarga, maka saat ada ayahnya meninggal misalnya, apa yang terjadi? Berantakan. Pasti berantakan, ya. Biasanya yang ada justru bagaimana bisa menyelesaikan pembagian harta warisan. Betul. Bahkan harta warisan atau uang yang ditinggalkan bisa habis. Jadi anggota keluarga, terutama anak-anak, itu akan langsung terdampak dari ketidakmampuan mengelola. Itu yang termasuk atau terkategori yang tidak tahan ya, berarti keluarganya. Karena tadi tidak dipersiapkan. Jadi kita biasanya bisa melihat dari situ. Atau tiba-tiba anaknya ada yang narkoba misalnya. Mungkin kita bisa bilang itu karena temannya. Tetapi ingat, anak-anak yang tidak dekat pada orang tua, atau orang tua tidak mendekatkan anak-anak itu kepada dirinya, itu beresiko dia dekat pada sesuatu di luar, di lingkungan yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan gitu kan. Jadi ketahanan keluarga itu satu, kalau kita mau bicara dimensi atau apa, ada nilai. Ada nilai itu ada aturan. Jadi seseorang yang biasanya sukar diatur karena nggak pernah diatur di rumahnya. Jadi kalau di sekolah, di tempat kerja kok enak gitu ya, mematuhi jam kerja gitu. Itu karena udah jadi kebiasaan ya. Karena dia udah di rumah, dididik dari keluarga. Tapi orang yang sulit mengikuti aturan, yang cenderung mengabaikan tanggung jawab, biasanya tidak ada disiplin itu di rumah. Itu termasuk kemandirian dalam nilai.
Yang kedua, ekonomi. Jadi keluarga tangguh tuh biasanya secara ekonomi juga tangguh. Artinya apa? Tidak miskin. Kemiskinan itu berdampak pada semua dimensi kehidupan. Setuju sih. Walaupun uang itu bukan segalanya, tapi segalanya kita butuh uang gitu ya, Bu Agustin ya. Kamu tuh kok uang lagi uang tuh wes banyak ya nggak cukup, sedang juga cukup. Bicara tentang kemiskinan itu sebenarnya faktor SDM yang nggak berkualitas. Apa bisa dibilang orang miskin pendidikannya kurang? Iya, pendidikan itu dalam banyak penelitian berkorelasi dengan kemiskinan. Jadi kalau kita mau menurunkan angka kemiskinan, kita harus mendorong pendidikan itu minimal 12 tahun wajib belajar. Karena hanya itu caranya membuat orang cerdas supaya dia punya kesempatan lebih luas gitu. Nah, di masyarakat masih berkembang. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya juga bekerja? Betul. Tapi kalau lulusan SD kerjanya apa? Ya, anak buah kapal mungkin, maaf ya, ini jenis pekerjaan di kita itu kadang pilihan untuk lulusan sekolah sangat berpengaruh. Jadi itu penting ke sana. Jadi kemiskinan itu berdampak pada semua. Juga karena kemiskinan itu dalam teori kebutuhan Maslow itu adalah paling dasar pemenuhan kebutuhan fisiologis. Orang-orang yang masih dalam kategori miskin susah diajak bicara tentang aktualisasi diri. Susah diajak bicara tentang partisipasi, susah diajak bicara tentang perubahan-perubahan. Dia hanya masih fokus pada masalah fisiologis atau makan, sandang, pangan, papan. Masih itu. Jadi susah kan? Padahal bicara tentang sekarang keluarga yang tahan kan harus ngikuti globalisasi, perubahan teknologi, terus ini gitu-gitu. Daya lentingnya mengarungi kehidupan, nggak bisa kita bicara. Tapi kalau umpamanya kita berbicara, kan tadi aspek-aspeknya sudah disebutkan sama Bu Agustin gitu ya. Bagaimana kalau umpamanya ini ada masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah terketuk gitu hatinya. Oke, mulai sekarang kayaknya kita harus berubah. Apakah ada kata telat? Apakah tidak ada kata telat? Kemudian kalau umpamanya mau memulainya gimana, Bu Agustin? Nggak ada kata terlambat kan untuk sesuatu yang baik. Oke, berarti ini bisa diperbaiki semuanya ya, masih ada kesempatan. Ya memang kita harus memulainya. Setiap saat kita bicara seperti ini sebenarnya kita mengingatkan diri kita juga kan. Betul. Karena kecintaan kita ya pada kota Pekalongan, pada Indonesia gitu ya. Kan kita tidak menutup mata, problem kita banyak. Apalagi di Pekalongan ada problem iklim dan sebagainya. Itu kalau kita yang ngurusi semuanya kita nggak bakal sampai gitu ya Bu Agustin. Makanya itu aja dulu. Betul. Tapi untuk memulainya biasanya ada nggak sih Bu Agustin tips ataupun trik gitu untuk pemirsa yang ada di rumah untuk agar memulai ini semuanya agar keluarganya bisa tahan, kayak Aziz misalnya belum nikah ya. Nah, itu persiapkan dulu. Calon pengantin ya. Jadi mesti itu punya bekal yang bagus dulu tentang perkawinan sebetulnya ya. Perkawinan itu akan seperti apa, dibawa kemana, maka pasti calonnya dan kita sekufu dan sebagainya. Jadi ada pembekalan calon pengantin itu penting dilakukan. Kadang orang anggap ngapain sih, kok ada pemeriksaan segala, betul. Nanti nek ketahuan punya penyakit nggak jadi dong nikahnya. Loh, justru kalau ketahuan tuh bisa berobat bareng dong. Betul. Bisa dicegah dari awal dong. Terus kemudian pembekalan kursus pranikah ya yang diadakan oleh Kemenak atau lembaga-lembaga itu penting, walaupun mungkin anak-anak harus mencari lembaga yang sesuai. Kadang lembaga-lembaga itu juga yang asih misalnya kurang kompeten, remaja kadang kurang tertarik kan dengan cara penyampaian ya. Itu juga penting ditinjau lagi gitu supaya yang dibahas isu-isu itu tuh tepat untuk anak remaja. Maka sekarang ada komunitas-komunitas juga kan yang ta'arufan gitu-gitu ya. Betul. Yang supaya mempersiapkan gitu. Itu bagi yang belum nikah. Jadi nanti dia tahu bahkan jauh sebelum masih remaja forum duta gender sudah memiliki edukasi gitu ya dari sejak tentang dini. Gizi dan sebagainya. Aziz nikah nggak tahu ternyata calon istrinya kurang gizi. Nilainya 19 kayak saya ya gitu-gitu. Nah, kalau sudah menikah, itu yang jadi yang problem. sudah menikah maka mulai dari kalau memang kita ngerasa orang tua SDM-nya kurang, sekolahnya kurang, penting anak-anak jangan seperti itu dulu gitu. Jadi pasti di investasi, saya kalau bicara investasi terbesar orang tua ke anak itu adalah pendidikan, bukan uang. Betul. Jadi fokuskan kepada investasi tabungan itu untuk pendidikan.
bisa dicari sekarang tuh ya, tinggal aksesnya aja. Kadang masyarakat miskin tuh salah satunya akses untuk informasi juga terbatas. Setuju sih karena itu. belum tentu punya HP atau HP-nya nggak bisa ngakses secara mandiri karena nggak ada kuota harus beli gitu loh. Betul. Jadi akses pemerintah negara itu harus mengambil bagian sampai ke level bawah supaya mereka dapat akses. Nah kalau di Dinsos kan ada teman-teman PLKB, PKB ya, ada kader-kader itu bisa. Gitu ya. Jadi itu mulai dari situ, kemudian niat. Ini komitmen itu yang penting. Komitmen itu artinya kalau ada pertemuan, ada undangan ke sekolah, ada apa harus datang. Karena itu salah satu akses untuk dapat informasi. Nah kita karena miskin, mau datang aja nggak ada motornya, nggak ada transportnya, gitu-gitu. Jadi kadang perlu ditransportasi supaya sampai datang. Nah itu kan nggak semuanya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tersedia anggaran yang memadai. Betul. Ini perlu ada kesadaran. Nah pentingnya kesadaran itu ya, ini termasuk upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran kita semua bahwa komitmen untuk merubah nasib kalau memang kita dalam kondisi keluarga yang tidak cukup mandiri dalam ekonomi, kita bisa memulai itu. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah sangat jelas sekali. Karena memang kalau umpamanya kita bicara hal yang nyambung, mungkin banyak pemirsa yang ada di rumah, waduh kalau umpamanya ini keluarga saya ternyata kok sudah tidak tahan gitu, ketahanannya kurang gitu ya Bu Agustin. Mungkin mereka nanti langsung bisa mengambil sikap apa tadi yang sudah Bu Agustin sampaikan gitu kan ya. Berarti saya harus investasi berkomitmen di dalam pendidikan. Karena saya sendiri sebagai orang tua mungkin knowledge dan juga pendidikannya rendah seperti itu. Kemudian buat anak-anak muda gitu kan ya, seperti Aziz yang masih 12 tahun enggak ada bercanda, yang belum menikah gitu ya, untuk mempersiapkannya sejak dini mungkin gitu ya Bu Agustin ya. Jadi Bu Agustin kalau mamanya kita nggak salah dong ya kalau mamanya kita itu memilih pasangan itu benar-benar yang detail dan juga tepat. Salah enggak Bu Agustin? Karena kenapa? Karena pasti seseorang memilih untuk memiliki pasangan yang detail, yang tepat itu untuk keluarganya nanti, mewujudkan tentunya keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, gitu kan. Kemudian juga keluarga yang tentunya memiliki keturunan yang baik juga. Kayak gitu, setuju atau enggak setuju Bu Agustin? Ada setujunya ada enggaknya. Setujunya begini, kita selalu, manusia kan punya keinginan untuk dapat yang terbaik. Betul. Tetapi setiap orang juga kadang dipengaruhi bagaimana dia dibesarkan. Makanya minat seseorang kadang-kadang nggak sama. Mungkin misalnya Aziz minat sama cewek yang glowing putih, gitu-gitu ya, kaya raya, naiknya Lamborghini. Loh kok aneh. Ternyata ada inner child, tadi saya bilang inner child. Jadi kalau bicara tentang kesehatan mental tuh kita sering nyebutnya inner child. Jadi diri kita yang anak-anak itu kadang terluka. Ya, ada trauma sehingga dia berpengaruh di dalam kemudian bertumbuhnya. Terluka itu penyebabnya kadang dari keluarga. Ya, nanti kita lanjut ya. Kalau misalnya bicara tentang inner child, mungkin harus ada topik sendiri. Itu mungkin betul. Tapi itu tadi. Jadi misalnya kan orang, "Mbok jangan cari yang kayak gini." Ini nih, ada kisah nanti. Jadi ada yang sukanya itu justru sama yang sudah sudah berumur lah gitu. Sudah berumur. Jadi tapi tidak memiliki orang lain kan, maksudnya bukan miliknya orang lain gitu. Misalnya Aziz kok minatnya sama saya, padahal kan jauh nih. Iya. Ternyata nggak jauh dong kita Bu Agustin. Ya udah yuk kita ke KUA. Loh, malah ngajak ke KUA. Lanjut. Ternyata ada inner child dia yang terluka. Orang lain kan nggak bisa memahami. Kenapa sih kan bisa cari gini gitu ya. Ternyata ada inner child yang terluka. Jadi dia mendapati ibu sama ayahnya itu nggak akur karena ayahnya ya ada will gitu ya, tapi dia ibu sama ayah ini akhirnya tetap bersama dan dia selama ini bertindak sebagai pelindung ibu. Jadi dia mencari perempuan yang juga kondisinya relatif sama dengan ibunya dan dia ingin melindungi. Kan kadang orang nggak paham toh. Ya benar Bu Agustin, capek ya ngurusin ini ya psikolog ya ternyata ya. Ini baru berapa berarti 30 menit loh pemirsa ya. Luar biasa ya. Jadi maksudnya kita nggak pernah boleh menyalahkan orang atau apa, karena ternyata setiap orang itu bisa ada perjalanan hidup yang kadang ada luka. Yang berbeda-beda lah ibaratnya seperti itu. Nah kita coba anak-anak kita itu kita ajarin, kita berikan yang terbaik supaya nggak ada luka. Meminimalisir. Nggak ada luka dasar yang itu berpengaruh
termasuk dalam cara dia nanti memilih pasangan. Setuju. Ya, Kita lanjutin lagi Bu Agustin. Ya, luar biasa. Ini baru 3 pertanyaan loh pemirsa. Ini ada 7 list pertanyaan. Tapi luar biasa kalau memang kita, karena Bu Agustin ini berbicara itu menurut Aziz pribadi relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak bener itu yang sering ditemuin gitu loh ibaratnya gitu loh. Yang ketika memang memiliki keluarga yang broken home, memang kejadiannya seperti itu gitu. Memang ketika memang keluarga tersebut itu baik, bahagia, kemudian mendidiknya dengan benar, itu akan menimbulkan karakter putra-putrinya yang seperti apa, itu relate gitu. Makanya kita asyik gitu ya. Kita akan lanjutin lagi Bu Agustin tentunya. Buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan sapa lagi, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose dan masih bersama dengan Ibu Agustin. Bu Agustin ya, kita bilang tadi bahwa aspek-aspek apa saja sih tentunya yang bisa menyebabkan terhadap keluarga ini ketahanan keluarganya kurang baik gitu ya. Kemudian sekarang kita ingin membahas tentang dampaknya Bu Agustin. Gimana sih atau apa saja tentunya dampak dari ketika kita memiliki ketahanan keluarga yang kurang baik gitu. Monggo. Jadi kalau dilihat di angka IBangga ya, indeks pembangunan keluarga dan keluarga berencana, ini indeks atau angka yang dibuat atau dijadikan acuan oleh BKKBN untuk melihat ketangguhan keluarga rata-rata ya di kota, baik kota atau nasional. Kota Pekalongan itu termasuk di tengah, jadi berkembang, belum tangguh. Angkanya berkisar sekitar 63, sekian, yang indikatornya itu ada kemandirian, kemudian ada jadi blank deh sama Asis. Oke, nggak apa-apa, di ya ada 3 aja. Ya, ada 3 itu untuk ngelihat dimensi-dimensi itu 17 indikatornya dikelompokkan dalam 3. Kita yang tinggi kebahagiaan ya, kebahagiaan itu kita relatif bagus, tapi di kemandirian dan ketahanan ya itu kita masih kurang. Nah, dampak yang cukup mencolok kalau sebuah keluarga punya ketahanan yang tidak cukup baik. Ketahanan itu kan tadi ya ekonomi kurang. Betul. Ya, terus kemudian nilai nggak ada, terus nggak ulet ya, pendidikan gitu-gitu. Itu yang paling sering ya, kita sering lihatnya itu di ujungnya apa? Anak-anak itu terlontar di jalanan. Jadi anak pang, sedih banget tidak lanjutin sekolah, terus kemudian mungkin narkoba, pergaulan seks bebas, penyimpangan seks macam-macam. Itu sangat kentara kalau ditelusuri, pasti ujungnya dari keluarga. Jadi orang tua itu saat bilang ini gimana ya Bu Agustin, ini padahal di rumah gini-gini, tapi ini karena lingkungan. Enggak. Kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa anak-anak itu butuh untuk kita perlu punya modal untuk mengasuh secara efektif. Kan kadang kita orang tua juga punya trauma tuh. Nah, kalau kita ngerasa punya trauma, kita harus mencari bantuan untuk bisa trauma kita berkurang. Ya, karena sembuh total mungkin nggak mudah, tapi berkurang sehingga nanti dalam mengasuh kita nggak mengadopsi cara pengasuhan sumber masalah kita. Seringkali kan gitu, karena kita suka mukul. Dulu dipukul, akhirnya kita juga kalau mengasuh mukul. Karena dulu orang tua kita menganggap misalnya kita nggak disekolahin gitu. Kita juga kadang bisa kalau kita nggak ada kesadaran. Maka parenting berkesadaran kan penting. Nah itu seringkali nggak dipahami. Jadi masalahnya sudah terjadi gitu, baru itu ini gimana, sadar, ini gimana. Gitu, baru mencari solusinya. Kalau dibilang, jadi dampaknya itu sangat besar dan bisa sembuh nggak kira-kira? Bisa bukan diantisipasi ya, bisa dihilangkan enggak gitu. Contoh aja yang narkoba. Narkoba itu salah satu dampak dari kohesivitas anak dan orang tua yang rendah. Jadi bondingnya nggak ada, nggak pernah ada komunikasi. Saya kebetulan di BNN juga itu sering bilang narkoba itu one way ticket
tiket satu perjalanan, nggak ada jalan pulang. Jadi nggak mudah anak-anak kita kalau sudah masuk terjerumus di sana. Itu sulit gitu. Untuk ditolong atau jadi, kembali lagi gitu ya. Boleh kita bilang mungkin iritabilitas seperti nggak bisa disembuhkan. Ya, termasuk kecanduan pornografi. Itu kan akses penggunaan gadget yang kita nggak pernah mengawasi. Betul. Pergaulan seks bebas, ya, macam-macam. Itu relatif sulit untuk maka pentingnya di awal itu loh. Pentingnya di awal untuk membangun komitmen keluarga berkualitas itu di situ. Karena kalau sudah kejadian itu akan jadi problem, dan selalu kita punya prinsip kan, mencegah itu lebih murah daripada menangani. Betul. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara dan sebagainya itu KIE ini kayak gini, upaya preventif pencegahan itu lebih, tapi kalau udah penanganan itu semua sumber daya bisa habis ya, dan itu belum tentu bisa kembali ke titik nol yang clear gitu. Pasti akan ada residunya ya. Oke, Bu Agustin, tapi ada nggak sih Bu Agustin, ini penasaran ya, unek-unek aja sih dari kepala gitu. Ada dari mungkin keluarga yang bagus gitu ya, kokoh, kemudian ketahanan keluarganya juga bagus, tapi tetap anak tersebut gitu, mungkin Bu Agustin pernah menemui kasus seperti itu untuk kliennya dan lain sebagainya gitu, tetap gitu terkena gitu, entah berarti itu mentalnya. Ada sesuatu. Biasanya yang dari belum, apa kalau umpamanya dari ketahanan saja sudah dibaikin, kok tetap anak nggak bisa ini dong. Berarti, nggak bisa ya? Berarti belum tahan dong. Belum tahan ya. Kalau udah tahannya otomatis tidak Iya. gitu ya. Karena yang kita lihat itu hanya dari luar. Oh, kok itu ini gini-gini ya. Terus orang tua ngerasa padahal udah semua, tapi pasti ada yang kurang. Kan kita emang nggak sempurna tuh. Betul. Pasti ada yang kurang. Misalnya nih, pernah ada datang Bu Agustin, ini gini. Clear semua nih, tapi saya tanya, waktu kecil dia diasuh siapa? Jadi ternyata kita juga sering nggak menyadari usia golden age 0 sampai 5 itu kan penting. Kalau usia itu nggak di kita kan nggak ngerti tuh pengasuhan pengganti kita itu seperti apa. Nah ternyata setelah dia usia SD baru kita ambil. Ini cerita ya, ini klien diambil, ternyata sulit orang tua ini melakukan beberapa hal yang baik untuk, gitu, beberapa hal untuk menegakkan disiplin apa-apa. Kemungkinan di usia-usia penting tadi tidak diberikan. Nah, kita selalu bilang golden age itu penentu. Maka saat berkeluarga, apapun yang terjadi di usia 0 sampai 5 seseorang itu, berikan yang terbaik, pengalaman semuanya. Karena momen itu nggak bisa diganti. Bahkan perkembangan intelijensi saja saat anak usia 4 tahun itu udah bisa diprediksi, nanti waktu dicek lagi umur 9 relatif nggak ada perubahan. Jadi sudah relatif menetap semua hal gitu. Nah ini kadang yang kita justru pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini juga perlu kan. Makanya kan di kita ada Bu Inggit juga sebagai bunda PAUD gitu-gitu kan, itu karena di situ penting. Itu salah satunya ya, salah satu yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang cara untuk mengembangkan ketahanan mental di lingkungan keluarga itu seperti apa sih, Bu Agustin? Mungkin kalau negara harus mengambil bagian sih untuk bisa mendorong agar masyarakat itu senang ya, belajar dulu. Jadi kita ini juga punya problem, tingkat literasi masyarakat kita ini kan kurang. Nggak senang baca masyarakat kita itu. Betul, sukanya scroll kemudian lihat kodam. Bu Agustin udah tahu belum kodamnya apa? Nggak tahu. Apa ya? Kok malah receh? Nah, itu betul. Jadi akhirnya kan harus model-model yang pertemuan atau kadang didatengin gitu ya. Kadang didatengin aja punya problem belum tentu mau dibantu gitu. Betul. Jadi itu perlu upaya yang luar biasa lah pokoknya kalau kita mau bicara harus memberikan membetulkan sesuatu yang ada problem di situ. Tapi ya kalau dari pemerintah melalui misalkan kayak dinas sosial pengendalian penduduk keluarga berencana, ya upaya itu ada banyak kader ini misalnya kayak tim pendamping keluarga, ada penyuluh keluarga berencana, itu semua bagian kepanjangan tangan yang langsung menyasar pada masyarakat. Kalau di kita karena program prioritas nasional tentang pencegahan percepatan penurunan stunting. Nah, stunting kita kan tinggi. Betul. Makanya tadi relate banget dengan angka IQ itu kan. Itu sampai harus ke sana. Karena problem-problem jemput bola satu-satu. Iya, gitu, betul satu-satu. Dan itu saya ngerasain betul. Udah mau dibantu, saya bebas saja, saya nggak perlu bantuan. Nah ini perlu ya, maksudnya edukasi, kita saling mengingatkan bahwa
negara itu juga berkewajiban untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu saja dengan support masyarakat. Jadi nggak bisa sendirian juga ya. Oke, kemudian Bu Agustin, kalau memang kita berbicara tentang keluarga berkualitas, pasti semua pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat Kota Pekalongan, lebih luasnya lagi Indonesia, pengen dong memiliki keluarga yang berkualitas ya. Seperti apa sih cara untuk membentuk keluarga berkualitas itu, dan bentuk keluarga berkualitas itu seperti apa, Bu Agustin? Nikah sah dulu satu. Nikah sah ya. Jadi jangan... Karena ini di Kota Pekalongan aja tadi katanya Bu Agustin, data ya itu yang menyatakan pemirsa sudah ada ya yang kumpul sapi ya. Kan kita harus perhalus kan Bu Agustin. Juga pernah sapi. Ada saya misalnya kita nikah siri, terus kemudian pisah. Anda nikah lagi sama yang lain. Kok enak saya banget. Nikah lagi sama yang lain. Atau ada juga kita udah nikah resmi tapi udah nggak serumah, terus Anda nikah lagi sama yang lain, saya juga nikah lagi sama yang lain. Jadi itu sangat harus didorong. Sebenarnya problemnya apa? Oh ternyata saya nikah resmi nih, nggak cocok, mau cerai, tapi saya nggak punya uang. Anda nggak mau yang maju, ya udah, nggak jadi. Masing-masing bisa secara tapi diri sendiri lagi aja. Padahal ini masih resmi. Itu kan juga jadi problem ya. Bagaimana kita bicara tentang keluarga berkualitas kalau pernikahannya aja, perkawinannya legal, aja ya? Masih harus ditata ulang gitu. Maka kemarin program legalitas perkawinan oleh Dinsos sama Pak Wali kan itu digaitkan, ternyata ada beberapa pasang yang sudah hidup serumah tapi belum punya buku nikah. Belum punya buku nikah ya. Mungkin nikah tidak itu kan gitu sudah ya? Tapi belum punya itu kita harus bantu gitu, karena itu juga bagian dari upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Kemudian beragama ya. Iya, walaupun kita bicara hak setiap orang ini tuh, tapi seseorang keluarga yang punya nilai-nilai agama itu akan membentengi anggota keluarga itu. Kenapa? Karena secara spiritual, pendekatan spiritual itulah yang sebetulnya paling terdepan di dalam mencegah seseorang mengalami gangguan mental. Jadi kontribusi agama dalam kesehatan mental itu nggak main-main. Betul. Jadi tinggi, mungkin beberapa orang bilang enggak gitu, tapi silahkan gitu. Tapi banyak penelitian menunjukkan pendekatan agama itu justru yang sering membantu seseorang bisa terlepas dari gangguan mental. Gitu ya. Jadi selain ada nilai-nilai agama, kita juga punya anak. Punya anak harus dibatasi. Keluarga berkualitas itu anaknya. Betul. 2 anak cukup ya. 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. Jadi kalau bisa ya angka TFT total fertility rate kita kan nasional kan 2,1. Itu kalau bisa ya 2 anak itu. Kalau juga kurang juga nggak boleh. Misalnya anaknya cuma 1 gitu, laki-laki lagi. Kan kayak Pak Hasto pengen juga anak perempuan, harus ada anak perempuan di dalam keluarga, karena kalau enggak juga itu mengganggu. Keluarga berkualitas itu salah satunya ya dia perencanaan di dalam punya anak, supaya anak itu juga bisa dapat hak penuh ASInya cukup panjang, jadi jarak kelahirannya juga diatur gitu. Oke ya, luar biasa ya. Jadi untuk menjadi ataupun menuju keluarga berkualitas itu pun memang harus dipersiapkan secara prepare banget ya, Bu Agustin ya. Tidak butuh main-main. Nah terus kasusnya kalau mamanya Aziz gimana nih? Ya persiapan aja, mulai cari calonnya. Mulai udah ada calonnya. Ini di depan Ibu Agustin. Oh iya. Jangan lama-lama. Terusan ya, Bu Agustin mau nyumbang make up. Loh kok malah minta. Oke, Bu Agustin kita kembali lagi ya. Berarti memang ini sangat penting ya, jadi perhatian kita semuanya ya, Bu Agustin ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, semoga dengan adanya paparan yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian juga sharing session kita, ini benar-benar diresapi, tidak hanya diresapi, tapi juga lakukan gitu ya, dipraktekkan secara in real life-nya. Sadar dulu disadari bahwa itu penting ya, karena kesadaran kemudian ada komitmen. Nah itu ya, jadi betul banget, setuju ya, karena ini adalah kebaikan untuk kita sendiri gitu kan. Kalau bukan kita yang merubah kita baik, siapa lagi? Oke, Bu Agustin ada pesan mungkin untuk pemirsa yang di rumah perihal tema hari ini, monggo. Ya, apapun kesulitan yang kita hadapi ya, apalagi di situasi seperti sekarang, saya kira kita bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi ke depan yang tangguh, ya, yang bisa beradaptasi, punya daya lenting yang baik, sehingga mereka bisa hidup di kondisi zamannya mereka, bukan di
fase atau zaman kita. Nah, itu perlu satu kesadaran untuk menjadi orang tua yang efektif bagi anak-anak kita. Jadi mari manfaatkan segala program kegiatan yang bermuara kepada peningkatan kapasitas pengasuhan yang efektif. Oke, terima kasih banyak Bu Agustin untuk pesannya. Semoga tentunya ini bisa jadi manfaat sekali lagi untuk kita semuanya ya, dan kita semoga bisa ketemu lagi sama Bu Agustin, ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Sama juga doa yang terbaik buat Mas Asis dan teman-teman semua ya. Ya, buat pemirsa yang di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan program Expose. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Bati TV. So, Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.